Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardia dengan NIM 21129003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi hewan. Sebagai organisme bersel banyak atau multiselular, tubuh hewan disusun oleh banyak sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Sel-sel yang berkelompok dan memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh hewan disebut sebagai jaringan hewan. Jaringan tubuh atau stomatis pada hewan dibagi menjadi 4 jaringan utama, yaitu yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan terluar pada tubuh. Umumnya, jaringan ini melapisi permukaan tubuh bagian rongga dan organ dalam. Epitel juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan atau goresan. Fungsi utama jaringan epitel yang pertama yaitu pelindung bagi jaringan di bawahnya. Yang kedua, absorpsi, menyerap sari makanan. Yang ketiga, ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme. Keempat, eksteroreseptor, menerima stimulus. Kelima, sekresi, menghasilkan zat atau enzim. 6, transport zat. Dan yang ketujuh, membantu respirasi. Jaringan epitel dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu jaringan epitel pipi. Jaringan ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, epitel pipi silindris terdapat pada alveolus, mesotelium, endotelium, selaput telinga tengah dan dalam. Yang kedua, epitel pipi berlapis yang bisa ditemukan ada banyak di bagian kulit, vagina, dan juga esofagus. Yang kedua yaitu jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, epitel kubus lapis, letaknya pada kelenjar, contohnya pada ginjal, lensa mata, kelenjar ludah, ovarium, tiroid, dan pankreas. Yang kedua yaitu epitel kubus memiliki fungsi sebagai proteksi, sekresi, hingga absorpsi, dan dapat ditemukan pada saluran keluar kelenjar keringat. Jaringan epitel yang ketiga yaitu jaringan epitel pipi silindris. Epitel silindris berlapis memiliki tugas untuk membantu proses sekresi hingga absorpsi. Epitel silindris berlapis yang bersilia letaknya ada di tuba uterina, uterus, bronkus, hingga ductus efferens. Fungsi epitel silindris berlapis banyak adalah untuk membantu proses sekresi hingga melindungi jaringan epitel. Jaringan epitel yang keempat yaitu jaringan epitel transisional. Jaringan ini adalah sebuah peralihan dari jaringan epitel pipi yang memiliki banyak lapisan tanpa adanya zat tanduk dengan epitel silindris yang memiliki lapisan banyak. Contohnya bisa dilihat ada di sistem urinaria. Yang kelima itu jaringan epitel kelenjar. Terbentuk dari sekelompok sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Kelenjar eksokrin untuk sekretori eksternal, contohnya pada lambung, kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Yang kedua itu kelenjar endokrin untuk sekresi internal, contohnya pada kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar hipofisis, dan kelenjar paratiroid. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk melilit dan melekatkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yakni jaringan ikat biasa dan ikat khusus. Fungsi umum jaringan ikat adalah 1. Pengikat dan penyambung antar jaringan. 2. Penyokong dan pembentuk struktur tubuh. 3. Penyimpan energi. 4. Pelindung suatu organ. 5. Pertahan tubuh terhadap infeksi bibit penyakit. 6. Transport cairan tubuh. Jaringan ikat ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jaringan ikat sejati yang meliputi jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang kedua, jaringan ikat cair yang meliputi jaringan darah dan jaringan limda. Yang ketiga, jaringan ikat penyokong yang meliputi jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Selanjutnya itu jaringan otot. Jaringan otot ini berfungsi untuk penggerak tubuh. Jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yakni otot polos, otot lurik, dan jantung. Jaringan otot sendiri terdiri atas beberapa bagian, di antaranya yang pertama, jaringan otot polos, merupakan otot tak sadar karena gerakannya tidak menuruti perintah.
Yang kedua yaitu jaringan otot lurik atau rangka, merupakan otot sadar karena di bawah pengaruh saraf sadar. Yang ketiga yaitu jaringan otot jantung, merupakan otot tak sadar yang dikendalikan oleh saraf otonom dan saraf simpatik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan suatu jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulus dari sel ke otak maupun sebaliknya. Jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel neuron berintis satu. Fungsi utama jaringan saraf adalah yang pertama, mengatur organ dan alat-alat tubuh agar terbiasa keserasian kerja pada saat menerima dan mengantarkan rangsangan. Yang kedua, menerima rangsangan. Yang ketiga, mengantarkan rangsangan. Dan yang keempat, menafsirkan rangsangan menjadi impuls dan memberikan jawaban ke organ efektor. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.